siang semuanya. Hari ini kami dari kelompok satu ingin menjelaskan bisnis plan kami yaitu Radian Cafe. Radian Cafe merupakan bisnis yang bergerak di bidang jasa makanan dan minuman. Hal tersebut merupakan realisasi ide bisnis yang menggunakan bahan yang ramah lingkungan serta hal baru yang belum pernah diterapkan sebelumnya di tempat lain. Ide dari edible coffee bubble ini muncul berdasarkan pengamatan-pengamatan yang dilakukan terhadap berbagai coffee shop dan juga penggemar kopi. Visi bisnis kami adalah menjadi perusahaan jasa makanan dan minuman terbaik dengan memberikan kebahagiaan serta pelayanan kepada pelanggan. Dan misi bisnis kami adalah menyediakan konsep kopi edible bubble dengan mengutamakan kualitas serta kepuasan pelanggan. Indonesia menjadi pasar yang menarik bagi industri ini. Hal ini didukung dari banyaknya jumlah populasi penduduk di Indonesia, yaitu sekitar 272 juta per Juni 2021. Berdasarkan Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian, konsumsi kopi nasional pada tahun 2016 mencapai 250 ribu ton, dan pada tahun 2021, konsumsi kopi di Indonesia meningkat pesat hingga mencapai 370 ribu ton. Ancaman produk pengganti adalah tinggi. Faktor pertama, terdapat banyak bisnis yang menyediakan produk sebagai pengganti daripada edible bubble coffee. Lalu faktor kedua, produk pengganti yang menggantikan produk edible bubble coffee lebih dikenal dan diterima oleh masyarakat. Ancaman akan pendatang baru adalah rendah. Hal ini disebabkan oleh faktor pertama, yaitu tidak terdapat banyak kompetitor yang akan datang dengan inovasi edible bubble coffee. Hal tersebut dikarenakan belum terkenalnya inovasi edible bubble di dalam dunia kedai kopi. Bisa dikatakan bahwa Gradient Cafe menjadi first mover dalam inovasi ini. Bargaining power of buyers adalah tinggi. Hal yang disebabkan bisnis dengan industri ini ada banyak sekali walaupun dengan inovasi yang berbeda. Bargaining power of suppliers adalah rendah. Pernyataan tersebut didukung oleh banyak sekali perkebunan kopi di Indonesia. Menurut data yang ada, tercatat pada tahun 2020, produksi kopi di Indonesia mencapai 753 ribu ton. Bisnis Gradient Cafe bergerak pada industri yang memiliki persaingan antar kompetitor yang tinggi. Di Indonesia pada tahun 2019, jumlah kedai kopi mencapai lebih dari 2.950 gerai, meningkat hampir 3 kali lipat dibandingkan pada tahun 2016 yang hanya sekitar 1.000 kedai. Pertama, saya akan menjelaskan tentang market analysis dari Radian Coffee. Yaitu yang pertama adalah target market. Target market kami yang kami pilih itu adalah di umur atau di fase remaja seperti mahasiswa kuliah, lalu ada juga di pekerja kantoran, dan juga kami memilih satu lagi yaitu para pecinta kopi pastinya. Karena memang selain inovasi kopi bubble yang kami buat, kami juga ingin menjaga kualitas kopi, cita rasa kopi yang kami sajikan. Untuk yang kedua itu ada customer behavior. Mungkin seperti yang kita rasakan atau yang saya lihat, rata-rata sekarang tuh ingin serba cepat, kayak instan, mungkin mengurangi antrian, sehingga kami ini membuat inovasi coffee bubble yang bisa cepat disajikan, lalu juga mengurangi limbah plastik karena tidak menggunakan sedotan plastik. Jadi limbah-limbah plastik itu bisa dikurangi untuk menjaga lingkungan. Seperti bahan coffee bubble yang kami buat yang edible itu atau bisa dimakan, terbuat dari rumput laut sehingga aman dikonsumsi. Lalu untuk kompetitorsnya itu kami melihat mungkin kopi-kopi kekinian seperti sekarang, misalnya seperti kopi kenangan, kopi janji jiwa, atau kopi lain hati. Mungkin mereka salah satu kompetitor utama kami karena memang mereka sudah memiliki pasar duluan, namun pasti setiap bisnis punya perbedaan masing-masing. Nah, kami memiliki perbedaan di coffee bubble. Jadi, marketing strategi dari bisnis kami adalah dengan memanfaatkan penggunaan media sosial seperti Instagram. Sehingga brand bisnis kami dapat lebih mudah diketahui oleh masyarakat dikarenakan di era digital ini hampir semua orang menggunakan media sosial. Kami juga akan melakukan endorse ke berbagai influencer sosial media yang memiliki pengaruh besar kepada orang-orang. Tahap-tahap yang akan kami buat adalah dengan mendaftarkan bisnis kami ke aplikasi yang mendukung transaksi jual beli makanan atau minuman, seperti Gojek dan Grab. Kemudian kami akan menyewa lahan, dan kami akan juga mulai mencari berbagai perabotan yang diperlukan nantinya untuk membuka cabang lain atau franchise. Untuk minimum viable produk kelompok kami memutuskan untuk menggunakan secangkir kopi ini sebagai MVP kami. Tujuan kami menggunakan kopi ini adalah untuk meminimalisir kegagalan serta untuk menghemat pengeluaran dalam bentuk MVP.
Kopi ini pun nantinya akan kita modifikasi juga menjadi edible coffee bubble yang menjadi salah satu produk utama kami. Edible coffee bubble pun itu nanti akan terbuat dari rumput laut atau sodium alginate yang nantinya membentuk seperti kantong kecil yang nantinya bisa kita makan atau minum. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai operation plans. Jadi operation plans itu adalah cara untuk bisnis itu berjalan dan juga cara produk dan service itu diproduksi. Untuk case kami adalah edible coffee bubble. Jadi operation plans itu terbagi dari dua sisi. Ada front stage dan backstage. Front stage itu yang kelihatan oleh konsumen dan backstage bisa dibilang aktivitas-aktivitas yang dilakukan di belakang layar. Nah, untuk backstage sendiri ada seleksi staff, pelatihan karyawan, hubungan dengan para supplier, pembuatan materi promosi, pembuatan strategi promosi, penentuan lokasi, dan untuk front stage-nya ada penentuan jam operasional, penjualan kopi, dan tempat duduk kafe. Untuk bagian ketiga dalam operations plan adalah geographic location. Untuk lokasi yang kami tentukan untuk menempatkan outlet kami adalah di Benton Junction, Karawaci. Dengan berkurangnya kasus COVID dan membesarnya kemungkinan untuk perkuliahan tatap muka diperlakukan lagi, akan sangat banyak mahasiswa UPH ataupun murid UPH College yang akan berlalu lalang Benton Junction, dan hal ini sangat cocok bagi ide bisnis kami karena kaum milenial lah yang menjadi target pasar kami. Untuk bagian keempat adalah facilities dan equipment. Jadi di sini adalah alat-alat penting bagi kami dan cara kami mendapatkannya. Jadi ada kursi dan meja, mesin penggiling biji kopi, pemanas teko, booth outlet Radiant Coffee yang semuanya akan di-purchase melalui marketplace, kecuali booth outlet yang kami sudah mempunyai vendor khusus yang dapat mengcustom booth outlet itu sendiri. Makasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proyeksi keuangan. Kebutuhan dana dari Radiant Coffee yaitu sebesar 160 juta rupiah pada awal tahun 2022. Selanjutnya, asumsi untuk proyeksi keuangan tahun 2022, di mana cabang pertama yang berlokasi di Bentong Junction, jam operasional dari jam 8 hingga jam 10, total pendapatan per tahun diperkirakan 125.550.000, di mana kami menggunakan asumsi pendapatan yang sedang atau moderate. Selanjutnya, ada asumsi beban, yaitu beban gaji, beban perlengkapan, beban penyusutan, beban bahan baku, dan beban iklan. Berikut proyeksi penjualan kami. Kami membedakan menjadi 3 jenis, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Bisa kita lihat, kami menggunakan COGS 50% dan gross margin 50%. Total net profit per bulan kami bisa didapatkan seperti berikut. Laporan arus kas, yaitu kas diterima dari aktivasi operasional sebesar Rp176.300.000. Kas digunakan untuk aktivasi investasi sebesar Rp29.500.000. Kas diterima dari aktivasi pendanaan yaitu Rp160.000. Saldo kas pada akhir tahun sebesar Rp306.800.000. Berikut neraca keuangan. Total aset di akhir tahun 2022 sebesar Rp346.050.000. Total liability Rp67.500.000. Total equity Rp278.550.000. Total liability dan equity total keseluruhannya adalah Rp346.050.000. Berikut capital budgeting analysis atau analisa anggaran modal, di mana kita harus mencari working capital, current asset ditambah current liabilities, totalnya Rp255.550.000. Sehingga kita bisa menghasilkan FCFF, di mana net profit ditambah depre, dikurangkan working capital, FCFF masih mengalami minus Rp130.500.000. Untuk payback period, bisa kita lihat tahun 2022 masih belum dapat untuk membalikkan modal awal. Analisis rasio keuangan. Bisa kita lihat ROE pengembalian ekuitasnya masih 43%, pengembalian atas aset ROA 34%, margin profit
adalah 50%, modal kerja atau working capital, aset lancar dikurang utang lancar, yaitu Rp255.550.000. Berikut presentasi dari kami, terima kasih.